Oke, berarti sekarang kita lanjutkan pembahasan terkait teori kinetik gas ya. Tapi yang di episode 1 masih sederhana ya. Jadi dipelajari lagi di termodinamika. Nah, bagian pertama ini lebih ke konsep ya. Konsep kecepatan RMS, kecepatan rata-rata, dan kelajuan paling mungkin itu sebenarnya kalau secara statistik seperti apa gitu. Jadi kan untuk teori kinetik gas kita nanti akan terkait dengan distribusi kelajuan ya. Kalau sudah belajar di PSD harusnya ya. Teknik data itu kan ada yang namanya distribusi peluang. Ada yang distribusi peluang diskrit, ada yang kontinu. Nah, sebenarnya nanti kaitannya dengan itu ya. Lebih ke statistik yang itu. Jadi ada 20 gas, misalkan di kotak itu gasnya cuma ada 20 partikel ya. Walaupun kenyataannya nanti di kotak itu bisa ordernya bilangan Avogadro ya. 10 pangkat 23 ya. Jadi 1 mol oksigen katakan itu ada sebanyak itu partikel ya. Tapi yang di sini anggap aja hanya ada 20 biar lebih sederhana. Nah, ini distribusinya seperti ini. 2 partikel kelajuannya V, lalu 3 itu 2V dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan menghitung kecepatan RMS kelajuan ya. Pertama dari kelajuan RMS. Nah, RMS itu kan sebenarnya bahasa Inggrisnya itu kan root, mean, square. Nah, root itu kan akar, mean itu kan rata-rata, square itu kuadrat. Jadi akar dari rata-rata kuadrat. Nah, itu kan secara bahasa ya. Kalau secara perhitungannya, buat VRMS kuadrat. Nah, ini kita bisa jumlahkan tiap kecepatan, kemudian dibagi N. Jadi ini artinya, ini kan square. Square itu kan kuadrat ya. Jadi setiap, ini misalkan gampangnya kalau kita punya 3 buah partikel ya, kecepatannya 1, 2, dan 3. Nah, buat RMS, maka semuanya ini dikuadratin dulu ya. Nah, itu yang dinamakan sigma VI kuadrat. Jadi square itu dikuadratin dulu. Terus setelah semua dikuadratin, diambil nilai rata-ratanya. Ya, nilai rata-rata kan berarti semuanya dijumlah ya. Kuadratnya itu dijumlah semua, kemudian dibagi jumlah total. Makanya di sini dibagi N. Kemudian nanti root ya, artinya buat berapa PRMS-nya, ya ini nanti semua akan kita akar. Oke. Jadi di sini kan ada 2 partikel kelajuannya V. Jadi 2 partikel itu V kuadrat tambah ada 3 partikel yang 2V kuadrat. Kemudian ada 5 partikel yang 3V kuadrat. Kemudian ini 4 partikel itu 4V kuadrat. Kemudian 3 itu 5V kuadrat. Kemudian 2 itu 6V kuadrat. Kemudian 1 itu 7V kuadrat. Jadi ini ya, semua kecepatan dikuadratin dulu, kemudian dijumlah ya. Karena ini ada yang sama kecepatan kelajuannya ya, kelajuannya ada yang sama ya, ini kali 2, kali 3 dan seterusnya. Lalu dibagi jumlah total ya. Jumlah total ini kan ada berapa? 20 partikel. Oke,
Oke, dari sini ini hitung aja pakai kalkulator ya. Jadi kan nanti VRMS kuadrat itu sama dengan kira-kira 15,95 V kuadrat. Nah, buat mencari VRMS-nya, ya berarti di akar ya. Kan root itu akar. Sekali lagi, root itu akar berarti kalau ini di akar, kira-kira akar 15,95 itu 3,99 ya. Jadi 3,99 V. Nah, itu untuk kelajuan RMS ya. Root mean square. Sekarang kelajuan rata-rata. Nah, kalau rata-rata ini kan ya sudah pada tahu harusnya. P katakan P apa ya? P rata-rata lah ya. Average ya. Average. Nah, rata-rata kan berarti tinggal semuanya dijumlah dibagi N ya. Jadi mirip dengan ini ya. Hanya aja sekarang nggak dikuadratin ya. Jadi ini cuma P. Ini nggak kuadrat ya. Ini nggak kuadrat. Ini juga enggak. Ini enggak. Ini enggak. Ini juga enggak kuadrat. Itu aja sih bedanya rata-rata sama RMS. Satunya dikuadratin, satunya enggak. Nah, sini tinggal hitung. Hitung langsung aja ya. Nanti akan dapat P average ya. Itu adalah sekitar 3,65 V. Kemudian untuk kelajuan yang paling mungkin ya. Nah, ini kan berarti merupakan kelajuan dengan jumlah partikel terbanyak. Ya, katakan P most probable ya biasanya. Itu kan berarti yang paling banyak itu 3V ya, karena punya ada 5 partikel. Ini 3V. Jadi itu VRMS, RMS itu sekali lagi dikuadratin semua, dijumlah, kemudian dicari nilai rata-ratanya ya. Baru di akar, kalau rata-rata ya udah pada tahu ya. Yang dirata-ratain aja, kalau P yang paling mungkin cari yang paling banyak. Paling banyak kelajuan yang partikelnya paling banyak. Itu aja. Kemudian tekanan gas dalam kotak ya. Nah, anggap aja gas ideal ya. Jadi kan PV sama dengan NKT ya. Kemudian berdasarkan teori kinetik gas ya, kecepatan RMS itu kan sama aja akar 3kT per M0 ya. Ya, yang VRMS ini kalau mau ngafalin penurunannya juga bisa ya. Tapi ya mungkin dihafal juga saranku ya. Karena ya sering dipakai juga dan gampang dihafalin sih. Cara nuruninnya kan kalau di Visda 1 tuh masih pakai tumbukan ya.
Jadi ya nuruninnya nggak terlalu susah juga sebenarnya. Oke, dari sini kan kita dapat bahwa KT itu sama dengan sepertiga M0 kalikan P RMS kuadrat. Sehingga untuk tekanan itu kan P sama dengan NKT per V ya. Jadi sepertiga N KT kalikan P RMS kuadrat per V. Nah, N-nya ini kan bisa dimasukkan juga ya. N-nya ini kan 20 ya. Kalikan KT PRMS tadi PRMS kuadrat ya. Itu kan tadi 15,95 IV. Ini bisa juga P sama dengan 20 kalikan 15,95 per 3. Kira-kira 106 ya. 106 kalikan ini oh ini KT-nya udah diganti M0. Jadi M0 V kuadrat per V. Ini tekanannya. Yang terakhir adalah untuk energi kinetik rata-rata. Berarti kan E itu setengah M0 kalikan PRMS kuadrat ya. Nah, PRMS ini yang lebih sering dipakai ya. Jadi dia dipakai untuk ya di teori kinetik gas yang akar 3 kT per M itu adalah PRMS. Kemudian di energi kinetik rata-rata juga pakai VRMS. Nah, di sini masukkan aja setengah M0 kalikan sama ya 15,95 V kuadrat atau E sama dengan setengah kali 15,95 7,98. Oke, itu pembahasan nomor 1. Ada pertanyaan? Ya, ya. Kalau di soal nggak ada keterangan nilai ya, cuma PM0 gitu doang, ya biarin aja ya. Ya, karena kalau dikasih keterangan kayak gini berarti VM0, V itu adalah besaran yang udah diketahui. Nggak apa-apa kita pakai. Yang nggak boleh kita pakai itu misalkan ya kita di sini kan nggak dikasih eh, K sama apa suhu ya. Misalkan buat tekanan kan tadi kita pakai PV sama dengan NKT. Tapi T-nya kan kita nggak tahu ya, dikasih di soal kan nggak dikasih ya. Nah, kalau yang di soal nggak dikasih T, baru kita harus ubah menjadi yang dikasih di soal ya. Di sini aku ubah jadi N0 sama V. Itu sih intinya.
Kalau sudah nggak ada pertanyaan, soal terakhir ya. Sama, masih tentang teori kinetik gas ya, terutama kecepatan RMS ya. Jadi sekarang ada satu kotak berbentuk kubus, panjang rusuknya itu 30 cm ya. Nanti volumenya tinggal dipangkatin 3. Diisi oksigen ya, O2. Nah, hati-hati. Di situ massa satu atom oksigen itu kan dikasih ya. Tapi untuk O2 itu kan diatomik. Ada 2 oksigen kan. Dalam satu molekul O2 itu kan ada 2 atom oksigen. Jadi nanti yang di akar 3 kT per M itu adalah massa molekulnya, bukan massa satu atom oksigennya saja. Hati-hati di situ. Jadi tadi ya, dalam satu molekul O2 terdapat 2 atom oksigen. Sehingga dalam perhitungan VRMS itu akar 3 kT per, nah ini 2 kali massa O2 ya. Dua kali massa O. Atau ini gini, akar 3 kT per MO2 ya, gini ya, yang lebih jelas. Nah, sisanya tinggal hitung aja ya, gampang ya. IP RMS itu akar 3 kT. Konstanta K itu ya kalau ujian harusnya dikasih sih ya. Ya 1,38 kali 10 pangkat min 23 ya besarnya. Jadi nanti akar 3 kT-nya sekali lagi pakai Kelvin. Termodinamika itu Kelvin yang banyak dipakai. Dibagi 2 kali 2,65 kali 10 pangkat min 6. Jadi kira-kira adalah 502 meter per second. Itu VRMS. Kemudian gaya pada setiap dinding kotak. Nah ini kemarin dibahas penurunan ini enggak yang pakai tumbukan-tumbukan itu. Ada kan ya? Waktu kuliah. Ingat ya? Yang kotak terus ada partikel numbuk, nanti perubahan momentumnya 2 mv, kemudian dibagi jarak tempuh gitu. Dibagi waktu tempuh gitu. Ada ya? Ada ya? Ya itu kan permodelan gas ideal ya. Untuk mencari VRMS, RMS. Di sini mungkin sekilas saja ya. Jadi kan perubahan, kita mulai dari perubahan momentum setiap kali terjadi tumbukan. Nah, perubahan momentum ya, delta P. Nah, ini kan anggap aja tumbukannya satu arah gini ya. Artinya ya misalkan salah satu dinding kotak ya. Itu kan berarti kecepatannya ambil kecepatan yang searah aja ya. Misalkan Vx-nya aja. Artinya di sini kalau tumbukan gas ideal itu
kecepatannya hanya berubah arah ya, besarnya sama. Nanti perubahannya itu adalah dari mvx ya, yang awalnya itu min mvx. Nah, ini sama dengan 2mvx. Kemudian selang waktu antar tumbukan. Nah, misal pada saat awal nembuk dinding yang kanan ya, kemudian dia akan mantul gerak ke kiri menempuh jarak 2L ya, bolak-balik kan, dengan kecepatan Vx ya. Jadi delta T-nya T itu sama dengan 2L per Vx. Dari sini kita akan peroleh gaya akibat tumbukan ya. F itu kan sama dengan delta P, hukum 2 Newton, per delta T. Jadi ini 2M Vx ya, dibagi 2L per Vx. Atau ini sama dengan M kali Vx kuadrat per L. Nah, ingat bahwa hubungan Vx dan Vrms ya. Nah, untuk gas ideal itu berlaku sifat istilah fisikanya itu isotropik ya. Nah, isotropik itu seperti ini ya. Vrms itu kan sama aja ya, berarti pada semua arah ya. Vx tambah Vy tambah Vz. Nah, sifat isotropik itu artinya semua komponen itu besarnya sama ya. Jadi nggak ada yang besar sebelah. Vx, Vy, Vz itu besarnya sama. Arahnya ya tentu aja beda. Nah, karena besarnya sama, di sini sama aja 3 kali Vx kuadrat ya. Artinya Vx kuadrat itu sama dengan sepertiga Vrms kuadrat. Sehingga ya untuk F-nya itu sama dengan sepertiga M Vx kuadrat per L. Ini keluar. Sisanya tinggal ini Vrms. Sisanya tinggal masukin angka ya. Jadi F ini M-nya adalah massa oksigen ya. Jadi yang 2 kali MO. Jadi di sini sepertiga kalikan masanya kan 2 kali 2,65 kali 10 pangkat min 26 dikalikan Vrms itu 502 kuadrat dibagi L-nya 30 cm ya, 0,3. Ini 1,48 kalikan 10 pangkat minus 20 Newton. Nah, F ini adalah F untuk satu ini ya. Jadi kenapa kecil sekali? Karena ini tiap satu partikel aja ya. Jadi kalau satu partikel numpuk itu F-nya segini. Nah, nanti seandainya di soal dikasih
jumlah partikel ya, ataupun dikasih informasi tekanan gitu ya. Nah, itu kan kita bisa hitung berapa jumlah partikel total. Nanti kalau gaya total ya tinggal F ini dikalikan jumlah partikelnya berapa. Tapi karena di soal ini nggak ada jumlah partikel total, ya berarti F-nya adalah F satu partikel doang. Oke. Sekarang yang bagian C-nya, semuanya masih satu partikel aja ya. Ini energi kinetik rata-rata. Jadi E bar itu setengah M PRMS kuadrat. Sama, langsung aja setengah M 2 kali 2,65 kali 10 pangkat min 26 dikalikan 502. Jadi adalah 6,68 kali 10 pangkat min 21 Joule. Selanjutnya adalah energi dalam. Nah, energi dalam itu sebenarnya U ya. U itu N kalikan E, energi kinetik rata-rata. Nah, hanya saja karena di sini tidak ada jumlah partikelnya. Ya, nggak ada jumlah partikel, artinya tulis saja apa adanya. Ini U sama dengan N per 2 kalikan M P RMS. Jadi kalau tidak ada keterangan di soal, terus dirasa soalnya kurang lengkap, boleh kasih pernyataan tambahan ya. Misalkan dengan N merupakan jumlah partikel total. Tapi tidak diketahui berdasarkan soal. Karena memang kalau mau tahu N sekali lagi minimal kan tahu tekanan ya. Kalau kita tahu tekanan ada PV sama dengan NKT ya, kan kita bisa cari N-nya. Tapi karena nggak ada tekanannya ya nggak bisa. Sekarang yang dua bagian terakhir ya, yaitu persentase kenaikan energi kinetik rata-rata tiap molekul apabila temperatur dinaikkan 2 kali lipat ya dalam satuan Celcius ya. Jadi di sini 50 derajat Celcius dinaikkan jadi 100 derajat Celcius. Oke, ini kan persentase kenaikan energi kinetik rata-rata. Persentase kenaikan itu kan kita sebut apa ya, delta aja. Itu kan berarti delta E per E0. Nah, ini kan berarti sama aja selisihnya. Dikurangi energi awal. Ini juga energi awal. Nah, energi itu kan sebanding dengan temperatur ya. Karena ya kan E itu kan setengah M kali VRMS kuadrat ya. VRMS kuadrat kan dia mengandung KT ya. Ya nanti kan intinya 3/2 KT ya. Dari ekipartisi juga. Dia sebanding dengan T, artinya ya karena di sini perbandingan doang, kita bisa tulis sebagai T aksen min T0 per T0.
Nah, ingat di sini suhunya kan dinaikkan dalam Celcius ya. Sedangkan kalau pakai PRMS itu yang akar 3 kT per M itu T-nya harus sekali lagi harus Kelvin. Jadi di sini ya ini tinggal hitung aja sama dengan berapa nih? 100 plus 273 dikurangi 50 plus 273 per 50 plus 273. 0,15 atau ya 15%. Ini kita naikkan suhunya kita naikkan 2 kali lipat ya dalam Celcius. Kenaikan dia energi kinetik rata-ratanya hanya 15% ya. Nggak sama ya. Bukan berarti 2 kali lipat jadi 50%. Atau kalau 2 kali lipat tuh berarti 100% ya. Kan nggak sampai. Nah, kalau yang F, oh ini C. Kemudian ini B. Nah, ini yang E. Bila diinginkan energi kinetik rata-rata menjadi 2 kali semula, maka etanya kan delta E itu kan E aksen min N0 ya. E aksennya 2 kali N0, berarti nanti etanya itu sama dengan 1 ya. Berarti kan 1 sama dengan T aksen min T0 per T0. Atau ya intinya T aksen sama dengan 2 kali T0 dalam Kelvin. Berarti kan di sini diminta dalam Celcius. Jadi T aksen itu 2 kali 50 plus 273 sama dengan 646 Kelvin, atau kalau diminta Celcius ya kurangi 273, 373 derajat Celcius. Jadi kelihatan ya kalau mau energi kinetiknya 2 kali lebih besar ya, kinetik rata-ratanya dia dinaikkan tinggi sekali ya, dari 50 derajat Celcius jadi 373 derajat Celcius. Oke, jadi itu pembahasan tentang teori kinetik gas ya. Ada pertanyaan? Oke, kenapa ini ya, bagian ini kenapa 3 kali Vx kuadrat ya? Ya, yang pertama, ini sebenarnya adalah asumsi dari gas ideal. Jadi, gas ideal itu memiliki sifat yang dinamakan, kalau tadi kan aku nyebutnya isotropik ya. Isotropik itu kita melihat dari arah manapun sama ya. Artinya begini, Vx, Vy, dan Vz itu gambarannya begini ya. Aku nggak pakai gambar. Misalkan aku hadap ke sini ya kan, ini ada X, ini ada Y, ini ada Z. Kemudian kalau aku hadap ke arah yang beda, X, Y, Z-nya kan bisa aja kayak gini ya. Atau bisa aja kayak gini ya. Jadi kalau aku lihat gas di dalam kotak ya, misalkan aku lihat dari kiri, sama aku lihat dari kanan, atau aku lihat dari atas. Nah itu kan beda-beda arah ya. Kalau di gas ideal, sifat isotropik
itu menandakan bahwa dilihat dari arah manapun kecepatannya itu sama ya, sama aja. Artinya supaya itu terpenuhi, Vx, Vy, Vz itu kan harus besarnya harus sama ya. Karena kalau misalkan Vx-nya itu lebih besar ya daripada Vy sama Vz. Nah, dia kan nggak sama ya, nggak simetris ya. Kalau aku lihat di arah sumbu X, dia kecepatannya lebih besar. Kalau di arah Y, dia lebih kecil. Di arah Z lebih kecil. Jadi dia yang dinamakan nggak isotropik ya. Kalau isotropik, dia itu aku lihat dari arah X, aku lihat dari arah Y, ataupun aku lihat dari arah Z ya. Nah, dia itu sama besarnya. Artinya di sini nanti memang ini adalah asumsi ya intinya. Ini adalah asumsi dari gas ideal bahwa ketika kita menuliskan VRMS ya, itu kan V itu kan komponen masing-masing arah ya, Vx, Vy, dan Vz ya. Nah, ketika kita menuliskan dalam bentuk seperti itu, kalau gas ideal, tiap komponen itu besarnya akan sama. Jadi Vx sama dengan Vy sama dengan Vz. Ini kalau ngerjain, ya tulis saja memang ini dikarenakan gas ideal ya. Sifat gas, asumsi dari gas ideal memang Vx, Vy, Vz-nya adalah sama. Jadi seperti itu. Ya, sama-sama. Oke, jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi cukup sekian pembahasan soal yang bagian ter teori kinetik gas ya. Terima kasih.